Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hifaya Andriwa, NPM 2108260189. Baik, pada blog Health and Management ini saya akan membahas sebuah kasus yang menjadi dilema pada khususnya di bagian kesehatan di Indonesia, yaitu kasus pelayanan pada BPJS. Nah, dari manuk saya ini, yang pertama, yang poin yang saya catat yaitu dikutip dari Kompasiana tahun 2024 membuat berita adanya pelayanan buruk pada nakes dengan cara membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien reguler atau pasien umum. Nah, selanjutnya data yang tercatat selama tahun 2022, Lembaga Advokasi BPJS Watch mencatat terdapat 109 kasus diskriminasi terhadap pasien BPJS terkait pemberian obat. Kemudian selain itu ada juga readmisi dan kepesertaan yang dinonaktifkan. Hal ini terjadi di seluruh fasilitas kesehatan dimulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Nah, kemudian hal ini menunjuknya kurangnya transparansi dan komunikasi yang baik antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan sendiri. Nah, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi oleh semua pihak yang berkaitan dengan kasus ini. Nah, selanjutnya pada kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua prinsip etik yang sudah dilanggar, yaitu karena adanya kasus diskriminasi dengan cara membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien umum, maka sudah terlanggar yaitu prinsip justice dan autonomi. Nah, justice sendiri merupakan suatu sikap adil dengan tidak mendiskriminasi pasien apapun dasarnya. Dalam persoalan ini, nakes harus bersikap adil tanpa adanya diskriminasi ataupun stigmatisasi pasien. Pada prinsip ini menekan pada poin kebenaran, maslahah, dan kebaikan secara kewajiban. Jadi untuk di prinsip justify ini kita harus menegakkan keadilan dengan sebaik mungkin, karena dalam kasus pelayanan ini bahwa kurangnya tingkat keadilan dan sangat-sangat melanggar prinsip etik pada justice ini. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip etik autonomi. Autonomi ini merupakan menghormati hak pasien dalam memutuskan suatu keputusan. Dalam kasus ini, nakes harus memberikan hak sepenuhnya tanpa membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan reguler. Nah, pada autonomi ini, kita tetap harus bisa menghormati dan memberikan hak pasien sepenuhnya tanpa ada yang harus beda-bedakan, terutama antara pasien BPJS dan pasien umum. Karena hal ini bisa memicu berbagai konflik, dan selanjutnya banyak masyarakat yang tidak akan mendapatkan haknya sendiri seperti itu. Jadi pada kasus BPJS ini sebenarnya sampai sekarang masih sangat menjadi topik utama dikarenakan masih banyaknya perubahan peraturan. Selanjutnya tindakan-tindakan diskriminasi seperti ini masih banyak, dan hal ini menjadi suatu dilema terutama bagi masyarakat ataupun bagi nakes juga, karena pastinya pada tindakan yang dilakukan terutama pada kasus BPJS ini juga dilandaskan oleh beberapa faktor. Berikut referensi yang saya gunakan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari informasi yang saya berikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.